Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di podcast KPU Kabupaten Magetan, Cerdas, Cerita Demokrasi Santai. Teman pemilih, hari ini masih di bulan Ramadan. Kami secara kelembagaan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Sambil menunggu berbuka puasa, mungkin bisa menyematkan untuk menyaksikan podcast di kesempatan hari ini. Jumlah pemilih pemula serta pemilih muda di Kabupaten Magetan sangat tinggi. Oleh karena itu tidak salah hari ini kita menghadirkan teman-teman dari beberapa kampus di Kabupaten Magetan. Hari ini kita kehadiran mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Magetan, Mbak Selo nih. Iya, saya Ica. Bisa menyapa teman pemilih di Kabupaten Magetan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Selomi Catri Utami. Saya dari mahasiswa kampus 5 UNESA PSDKU Magetan. Saat ini saya menempuh di semester 2. Prodi saya dari Prodi Ilmu Hukum. Baik, anak hukum. Tadi ada berarti anak ketiga ya, Mbak? Iya, betul. Kalau Selo sendiri artinya apa, Mbak? Selo sendiri itu singkatan dari September tanggal loro. Kelahirannya itu ya? Iya, tanggal lahirnya. Ya, baik. Mbak Selo saya panggil ya. Ya. Sebelum kita masuk ke tema kepemiluan, mungkin bisa diceritakan proses masuk ke UNESA, salah satu kampus ternama di Jawa Timur, untuk inspirasi teman-teman pemilih pemula yang masih duduk di SMA. Prosesnya bagaimana kemarin? Bisa diceritakan dulu. Kalau saya sendiri itu jalur tes SNBT. Jadi itu melalui tes, itu nanti tesnya itu kayak di universitas negeri, Bapak. Nah, kebetulan saya waktu itu di UNS tesnya, dan itu persiapannya itu kalau biasanya kalau dari teman-teman saya tuh mungkin udah dari kelas 2 SMA ya, kalau mempersiapkan jalur tes. Karena kan negeri, jadi kan cukup ketat ya persaingannya, jadi itu memang harus matang persiapannya. Dan selain itu, kalau di UNESA sendiri itu jalur masuknya itu ada 3. Yang pertama itu ada SNBP, itu melalui rapot. Terus yang kedua SNBT, tes seperti saya ini. Dan yang ketiga itu ada SPMB atau mandiri. Jadi biasanya, tapi itu nanti mandiri juga masih melalui tes tulis seperti itu. Dan kalau saya sendiri, persiapan untuk di tesnya itu kurang lebih 3 bulan, Bapak. Karena sebelumnya kan masuk di eligible, itu udah urutan ke-8 dari semua siswa IPS. Tetapi karena ya itu karena ketat ya, jadi SNBP saya ketolak, terus baru persiapan SNBT tes ini. Jadi persiapannya juga harus matang kalau buat adik-adik SMA itu. Sempat tertolak dan gagal ya? Iya, betul, di SNBP. Tapi dalam waktu yang berdekatan mampu bangkit lagi dan bisa keterima di kampus negeri ya? Iya, cuma 3 bulan 3 itu. bulan ya Iya. persiapannya. Dan itu pakai buku dari Shopee saya belinya. Mandiri ya? Iya. Gak apa-apa kita nyebut merek ya? Iya, mereknya itu Wangsit. Jadi SNBT, iya. Ada berapa halaman itu? Banyak itu, beratusan. Bukunya memang tebal dan itu 3 buku. Itu ada khusus matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kayak gitu. Jadi beda-beda. Baik, setelah terima di kampus UNESA itu mungkin ada kegiatan apa yang bisa menginspirasi teman pemilih di kampus? Apakah itu ada BEM atau kegiatan ekstra lainnya di UNESA yang jenengan dapatkan apa Mbak Silo? Kalau saya sendiri sih saat ini masih belum ikut organisasi ya Bapak, karena di Fakultas PSDKU sendiri itu BEM-nya itu awalnya itu masih ikut pusat. Jadi baru aja ini
baru terbentuk tuh baru aja, jadi masih belum ikut. Kegiatan ekstra kampus Iya, lainnya tapi bisa. kalau di UNESA tuh juga masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti UKM-UKM itu banyak, olahraga, terus tari, juga musik dan sebagainya tuh juga banyak. Kalau saya sendiri sih ikut UKM tari di kampus. Tari. Iya, itu juga banyak manfaatnya. Jadi kan bisa menyalurkan minat dan bakat di bidang seni sekaligus juga melestarikan budaya Indonesia. Jadi walaupun di UNESA tuh kita tetap bisa menyalurkan minat bakat kita. Selo semester berapa ini ya? Ini semester 2 Oh, semester baru. awal. Iya, Ini penting saya tanyakan tadi ya, kenapa harus saya ada redaksi kalimat pertanyaan berupa kegiatan berkegiatannya apa? Artinya iya, begini Selo, 4 tahun di Unisa nanti kan tidak mungkin Selo hanya dari kuliah. kampus Iya, ke rumah, dari kampus ke rumah, tahu-tahu lulus kan? iya. Makanya teman Jadi pemilih juga harus dapat inspirasi bahwa di luar membaca buku penting, tetapi membaca lingkungan dan berorganisasi, bersosialisasi itu kan juga tidak kalah penting. iya, Baik, saya ingin bercerita dulu tentang sesuatu yang viral di media sosial, tapi nanti ujungnya adalah pertanyaan dari Selo. Jadi gini Selo, ada ini bukan istilah medis ya, tetapi istilah yang viral di media sosial. Namanya itu brain root. Ini penting saya tanyakan untuk teman-teman pemilih pemula ya, pemilihan anak Gen Z yang muda. Brain root itu kan istilah, bukan istilah medis, istilah di media sosial itu pembusukan otak. iya, Pembusukan otak karena seringnya Gen Z itu lebih banyak menghabiskan waktu scroll-scroll video pendek. betul, Di situ kan kita memiliki di otak kita itu kan memiliki enzim ya namanya itu ibaratnya kurir yang mengantarkan saraf pesan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, karena seringnya kita mengkonsumsi video-video pendek dan dalam waktu berjam-jam, itu ibaratnya kalau lidah itu sering makan gula, sensitivitas terhadap gula itu kan berkurang. Begitu juga dengan otak kita yang di situ ada enzim dopamin ya yang bisa membuat kita bahagia dan sejenisnya. Menggunakan HP dan scroll TikTok, film-film pendek seperti Drajin suka juga ya. Itu iya, tidak apa, tetapi permasalahannya adalah durasi yang tidak terkontrol oleh generasi Z ini kan. iya, Itu nanti berujung jangka panjang namanya tadi istilahnya brain rot ya, pembusukan otak kita. Nah, saya pengen Selo itu memberi tip untuk teman-teman pemilih. Saya generasi Selo itu kan di antara persimpangan. Di satu sisi kebutuhan menggunakan Gen Z HP itu sangat penting, di sisi lain ada beberapa yang harus dibatasi penggunaan waktunya. Selo betul. bisa kasih rekomendasi ke teman-teman. Kalau menurut saya sih kunci utamanya itu keseimbangan. Jadi itu HP itu juga memang sangat membantu untuk belajar, terus mencari informasi, bahkan mengikuti kayak perkembangan politik tuh juga mesti berita-berita ya sumbernya dari HP, terutama anak muda saat ini kan lebih sering itu lebih suka lihat berita dari HP. Mungkin kayak males gitu lihat dari TV atau sebagainya. Jadi lebih ringkes atau lebih mudah tuh dari HP, dari medsos-medsos. Nah, jadi tetap ada manfaatnya, tetapi ya kita perlu membatasi waktu penggunaan. Jadi misalnya kayak dengan mengatur screen time, terus juga pastinya mengurangi scrolling-scrolling media sosial kayak TikTok dan IG, Reels dan sebagainya yang itu kiranya tuh tidak perlu. Dan juga mungkin lebih bisa digunakan untuk mencari berita-berita atau konten-konten yang edukatif. Jadi kita bisa menyerapkan waktu tanpa gadget, kayak mungkin kalau saya sendiri sih menggunakannya tuh sebelum waktu untuk tidur ya, Bapak, karena kalau sebagai mahasiswa kan juga harus belajar, mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi kalau waktu luangnya itu eee, kayak sebelum tidur mungkin scrolling medsos kayak 20 sampai 30 menit kayak gitu. Jadi kayak gimana teknologi itu tetap bermanfaat tapi tanpa mengganggu fokus dan kesehatan mental kita, begitu. Bah,
Silo kemarin di pemilu sudah menggunakan hak pilih ya? Sudah, itu Pertama pertama kali. kali, ya. Ya. Baik, menjadi pertanyaan mengapa anak muda itu perlu aktif dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada? Anak muda itu pastinya perlu aktif ya, karena pemilu itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Hak memilih itu juga merupakan hak konstitusional yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jika generasi muda kayak apatis, kayak gak mau tahu, itu masa depan bangsa itu eh, ditentukannya tuh oleh anak muda juga, oleh suara kita kayak Gen Z seperti itu. Jadi justru karena itu kita tuh harus merasakan dampak dari kebijakan dalam jangka panjang. Jadi saya tuh juga harus ikut menentukan arah kepemimpinan melalui pemilu dan pilkada. Jadi enggak yang apa ya istilahnya enggak menggunakan hak pilihnya gitu loh. Saya tetap menggunakan hak pilih saya tersebut. Baik, teman pemilih, jangan kemana-mana. Setelah beberapa pesan ini akan kita lanjut podcast bersama Selo, salah satu mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Baik, teman pemilih, masih bersama podcast KPU Kabupaten Magetan, podcast cerdas cerita demokrasi santai bersama saya Mas Ki. Masih bersama Mbak Selo dari mahasiswi Unisa Surabaya, Fakultas Hukum ya Mbak. Iya. Begini Mbak, ada pertanyaan. Bila ada kesempatan bergabung menjadi penyelenggara pemilu, ataupun pengawas atau pemantau pemilu, ini ngurusi negara ya Mbak. Anak muda Gen Z seperti Selo dan teman-teman lainnya ini, di sini kebetulan banyak mahasiswa yang ikut hadir, siap nggak? Terus istimewanya apa sih anak muda yang bisa bergabung sejak awal untuk mengurusi pemilu, pilkada, dan lain-lain, baik itu menjadi pengawas, pemantau, atau penyelenggara pemilu sendiri itu? Insya Allah sih saya siap ya jika diberi kesempatan kan sebagai anak muda itu juga memiliki semangat, energi dan idealisme yang kuat. Saya juga kebetulan waktu pemilu yang kemarin itu pernah ikut jadi saksi, Bapak. Ya Di pernah aktif lah ya. di salah di tempat TPS dekat rumah. TPS mana itu? Desa Sukawinangun. ini ya, sampai yang pilpres atau yang pilkada? Yang
Pilpres kayak ya, sudah Dengan lupa ya udah. banyak dokumen banyak itu ya. Iya, itu juga pernah ikut dan itu memang juga sampai malam ya Bapak. Hmm. Jadi ya pastinya harus siap untuk ikut eh, berperan aktif dalam pemilu di Indonesia ini. Jika kita, nantinya kan kita juga lebih cepat beradaptasi dengan teknologi yang sekarang itu sangat dibutuhkan dalam proses pemilu. Jadi keterlibatan generasi muda itu bisa meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi pastinya harus siap ya kalau ditanya bisa mau apa enggak itu ya siap. Siap, baik Ya, Selo. Pertanyaan siap tadi udah dijawab dengan tegas siap. Karena apa Selo? Perlu eh, dipahami bahwa 20 25 tahun lagi kan negara ini di tangan Selo dan kawan-kawan ya. betul. Termasuk teman-teman di UNESA, adik-adik di UNESA. Baik Selo, di bicara pemilu 2029, nanti pemilih pemula Gen Z itu angkanya begitu tinggi. Betul. Tentunya kami KPU butuh mendengar dari teman-teman adik-adik Gen Z, format sosialisasi apa yang pas untuk teman-teman Gen Z agar tentunya kegiatan sosialisasi kami itu bisa masif dan bisa nyaman di teman-teman Gen Z sendiri. Kalau menurut saya sih format sosialisasi yang tepat, utamanya untuk Gen Z saat ini tuh mungkin kalau sekarang itu zamannya tuh kayak konser musik ya Bapak. Jadi Gen Z itu lebih suka dengan konser-konser yang berbasis digital, jadi interaktif, kreatif. Itu pastinya cocok untuk Gen Z. Apalagi Gen Z itu suka kalau nonton konser-konser musik kayak kalau di Magetan itu mungkin ada di GOR, apa di yang deket-deket itu ya. Nah, teman-teman itu suka kalau mungkin kalau kegiatan sosialisasinya tuh bisa dibarengi sama konser-konser kayak gitu. Kalau saya pribadi sih juga ya suka, apalagi nanti mungkin kalau dari media medsos itu bisa jadi lewat konten video pendek, edukatif, terus kayak podcast kayak gini juga diskusi atau kolaborasi dengan komunitas dan influencer yang lokal. Jadi kan Gen Z kan juga lebih banyak waktunya tuh buat megang HP Bapak. Jadi kayak dan menariknya tuh ya kayak video-video pendek kayak gitu. Jadi nggak males kalau buat melihatnya sebagai Gen Z gitu. Nggak bosen gitu. Baik Selo, kita ketahui bahwa KPU itu menjadi rujukan utama terkait seluruh hal tentang kepemiluan. KPU berusaha lebih transparan menjadi pusat pengetahuan dan pusat kolaborasi multi pihak. Nah, harapan Selo sendiri terhadap kelembagaan KPU seperti apa? Apalagi di Kabupaten Magetan kan secara dunia pendidikan sudah ada beberapa kampus yang berdiri. Harapan selaku mahasiswi untuk kelembagaan KPU seperti apa? Harapan saya sih KPU tuh semakin terbuka, utamanya dalam memberikan akses edukasi kepemiluan kepada mahasiswa ya. Terus misalnya tuh bisa melalui program magang kalau saat ini, terus seminar, sekolah demokrasi, atau diskusi rutin di kampus. Jadi itu pastinya sebagai mahasiswa itu juga bisa terbuka kepada KPU. Kolaborasinya itu antara KPU dan universitas itu juga sangat penting. Nantinya kan kayak kalau saya sendiri kan dari prodi hukum, jadinya pastinya penting ya untuk mengetahui arti dari KPU sendiri itu bagaimana untuk tugas kelembagaan negaranya. Jadi menurut saya itu juga penting yang nantinya KPU tuh bisa lebih terbuka dalam memberikan akses edukasi seperti ini. Seperti ini tadi saya juga habis melakukan wawancara ya Bapak untuk tugas hukum tata negara dan menurut saya KPU juga sudah cukup terbuka, pelayanan juga bagus, bisa memberikan informasi dan manfaat bagi mahasiswa terutama mahasiswa baru seperti saya ini. Jadi pastinya agar mahasiswa itu lebih memahami proses pemilu secara langsung dan bukan hanya dari teori yang kita pelajari, tetapi bisa langsung mengetahui langsung di lapangan begitu. Baik, Selo, mahasiswa itu kan sebagai
fungsinya sebagai kontrol sosial, di lain itu juga agen perubahan. Nah, mungkin Selo bisa menyampaikan ke teman pemilih di Kabupaten Magetan, 20-25 tahun lagi Republik ini kan Selo dan kawan-kawan lah yang akan mengelola Republik NKRI ini. Ada yang pesan mungkin disampaikan ke teman pemilih di Magetan. Kalau untuk teman-teman pemilih muda, jadi itu mari kita gunakan hak pilih dengan bijak dan jangan mudah terpengaruh hoaks atau informasi yang belum jelas di medsos-medsos atau berita-berita yang belum mengetahui secara pasti kebenarannya. 20 atau 25 tahun ke depan, kitalah yang memimpin dan mengelola bangsa ini. Jadi mulai sekarang kita tuh juga harus peduli, kritis, dan aktif dalam berdemokrasi, begitu. Baik, Selo, sebagai penutup, saya pernah baca itu ada beberapa warga Jepang itu dalam setahun dia menghabiskan buku 80 itu setahun kan. Berarti seminggu itu dia membaca buku. Saya tidak akan bertanya Selo itu sebulan baca berapa buku, tetapi mungkin ada rekomendasi buku yang bisa dibaca oleh teman pemilih serta mengapa Selo. Kalau saya sendiri tentang buku ilmu negara ya Bapak, itu karya Sohino. Itu bukunya nggak banyak halamannya dan isinya tuh cukup informatif terutama buat mahasiswa baru ya tentang kelembagaan negara atau awal mula terjadinya negara itu bagaimana dan itu bukunya sangat menurut saya bahasanya juga mudah dipahami. Jadi kalau menurut saya buku ilmu negara karya Sohino itu. Baik, Selo, ada pertanyaan penutup kedua ini. Sampai di titik ini, siapakah orang yang paling berharga bagi Selo dalam perjalanan pendidikan Selo? 3 orang silakan disebutkan yang paling memberi arti dalam perjalanan sampai di UNESA ini. 3 orang ya. 3 orang. Kalau iya Di ya. skrip tadi nggak ada ya, nggak apa-apa. Saya pengen kamu spontan karena mereka akan mendengarkan ternyata saya bagian dari Selo perjalanan sampai ke UNESA ini. Yang pastinya kedua orang tua, terus juga kakak. Kakak, Iya, tapi kakak saya ini 2, jadi 4 orang gimana? nggak apa-apa itu Iya, dijadikan 1. iya. Tipe 1 sampai 2 kan kakak. Ketiganya mungkin Yang tadi kan orang tua terus nah, kakak. orang tua kan 1, kakak 2. Nah, Yang udah itu aja. ketiga. Oke, nanti kita ngobrol lagi Iya. setelah ini. Baik teman pemilih, demikian acara podcast di kesempatan hari ini bersama salah satu mahasiswi di Universitas UNESA Fakultas Hukum, Mbak Selo Micatri Utami ya. Iya. Jangan lupa saksikan kami di YouTube serta pantau media sosial KPU Kabupaten Magetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.